Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam, para asatidz, para ustadzah, para ibu-ibu hajjah, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Durus Fiqhiyah tingkat yang ketiga. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita minggu kemarin tentang korban ya Bu, tentang tarwiyah Arafah. Kalau di kitab tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah 2 kali sujud. Sujud sahwi adalah 2 sujud yang dilakukan selesai tasyahud sebelum salam. Tasyahud yang dimaksud di sini selesai tasyahud sesuai dengan aqallut tasyahud atau minimalnya tasyahud. Tasyahud yang minimal itu akhirnya ada pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu minimal tuh Bu. Minimal sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ibu-ibu saya yakin pakai yang lengkap, pakai yang sempurna. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Karena saya tahu ibu-ibu sini kan cakep-cakep semua. Bacaannya juga cakep, ibu-ibunya juga orang baik semua, nggak ada yang sakit, pokoknya sehat-sehat, baik-baik semuanya. Pakai yang sempurna. Kalau pakai yang sempurna maka setelah fil alamina innaka hamidum majid, disitulah letak sujud sahwi. Allahu akbar, takbir, subhana man la yanamu wa la yasru. 2 kali sujudnya. Nah terus bagaimana membatasi di antara 2 sujud? Ya membatasi di antara 2 sujud adalah dengan duduk. Artinya sujud dulu pertama, baca subhana man la yanamu wa la yashu, duduk. Ada yang mengatakan nggak perlu baca apa-apa, boleh juga baca dibatasi dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu, baru salam. Ini yang namanya sujud sahwi. Saya praktekin lagi kalau kemarin lupa ya Bu. Selesai dari fil alamnya. Kalau kita mau sujud sahwi, ibu-ibu jangan duduk tawarruk. Ibu udah sadar kalau ibu meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad. Lupa tasyahud awal salat maghrib, kok pas rakaat kedua nggak ada tahiyatnya, nggak ada tasyahud awalnya. Ya udah lewat aja, udah lewat. Nah nanti ditambah dengan sujud sahwi. Kalau ibu sadar, kita sadar pengen melakukan sujud sahwi, nanti habis sujud terakhir jangan duduk tawarruk. Namanya duduk tawarruk begini. Setelah tasyahud setelah sujud terakhir duduknya duduk biasa lagi, duduk iftirash. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Sampai situ baru sujud.
Duduknya kenapa duduk begini saja? Buat ngingetin. Biasanya kalau duduknya miring lagi, lupa lagi biasanya. Duduknya duduk begini, seolah-olah memang masih ada yang mau kita kerjakan. Yang kita kerjakan yaitu 2 sujud ini namanya sujud apa, Bu? Sujud sahwi. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Subhanallah hamdalah la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Baru duduk tawarruk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Itu gambaran singkatnya tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini sujud yang disunnahkan ketika kita meninggalkan salah satu dari sunnah abad atau kita melakukan sesuatu yang membatalkan sholat tapi nggak sengaja kita lakukan, maka disunnahkan tampil dengan sujud namanya sujud sahwi. Ketika disyariatkan sujud sahwi, ini setan menjerit, Bu. Setan menjerit dan nangis. Kenapa nangis? Ya Allah, itu orang-orang Islam enak banget disuruh sujudnya gampang. Dalam sholat ada sujud. Kalau sholatnya 2 rakaat aja, sujudnya berapa, Bu? Sholat sujudnya berapa? 4. Kalau 4 rakaat sujudnya 8 kali 2 aja 8. Kalau lupa disuruh sujud lagi tambah 2 berapa? 10. Bukan main dah orang Islam mah sujud mulu. Disuruh sujud aja gampang banget. Dulu saya suruh sujud kepada Nabi Adam nggak pernah mau. Nyesal sebenarnya, Bu, iblis itu. Iblis sebenarnya menyesal ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau sujud. Oh tahu Ustaz, iblis nyesal. Orang dia pengen taubat pernah iblis itu pengen taubat. Waktu banjirnya nggak pernah ada di Ceger pokoknya. Banjir zaman Nabi Nuh. Iblis itu pernah dia sampai kewalahan, demikian derasnya hujan, demikian juga tingginya badai pada waktu itu, yang bisa selamat cuma yang ada dalam perahu. Iblis itu hampir aja dia waktu itu dia menyatakan bahwa saya taubat, saya mohon ampun kepada Allah. Jadi saking takutnya dia pegangan, dia gelantungannya di mana? Gelantungannya di perahu Nabi Nuh pada waktu itu. Banjir yang sedemikian besar, nggak ada yang selamat kecuali Pak D. Pak D selamat maksudnya, dia mah di mana juga selamat. Ya, semuanya tidak ada yang selamat kecuali yang ada dalam perahu itu. Nah, iblis ini gelantungan di perahunya Nabi Nuh. Ditanya pada waktu itu oleh Nabi Nuh, siapa kamu? Saya iblis. Ngapain? Saya takut, saya mau taubat, kata iblis. Saking gedenya itu banjir, saya mau taubat. Tolong sampaikan kepada Allah, wahai Nuh, sampaikan kepada Allah, saya taubat. Kemudian Nabi Nuh mohon kepada Allah menyampaikan aspirasi. Tahu aspirasi, Bu? Menyampaikan usulan ini, usulan dari iblis. Ya Allah, iblis katanya mau taubat, bagaimana? Nuh sampaikan kepada iblis, aku terima taubatnya dia kalau dia mau sujud kepada Nabi Adam nanti selesai banjir. Cari kuburannya Nabi Adam, kemudian sujud di kuburan Nabi Adam. Kemudian pesan ini dari Allah untuk iblis disampaikan melalui Nabi Nuh. Disampaikan oleh Nabi Nuh, iblis, kamu akan diterima taubatmu oleh Allah, tapi syaratnya nanti rapi banjir, udah beres semuanya, cari kuburan Nabi Adam, sujud kepada Nabi Adam. Kira-kira apa jawaban iblis, Bu? Sujud Nabi Adam. Waktu dia masih hidup aja saya nggak sujud, masa udah mati saya sujud? Tuh iblis tuh, Bu. Waktu Nabi Adam sujud aja dia, waktu Nabi Adam hidup aja saya nggak mau sujud sama dia, ini udah mati saya hormatin lagi? Enggak, kata iblis. Nggak mau. Akhirnya iblis emang susah banget disuruh sujud, susah disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nah, ketika disyariatkan sujud sahwi ini, iblis ini nangis. Itu orang Islam kok gampang banget disuruh sujud, itu orang Nurul Anam kok gampang banget disuruh sujud. Ada sujud sahwi lagi, belum ada lagi namanya sujud tilawah. Tahu sujud tilawah, Bu? Sujud tilawah, sujud yang ketika kita mendengar ayat sajidah maka kita disunnahkan sujud, namanya sujud tilawah. Ada lagi sujud syukur. Sujud syukur ini sujud dalam rangka syukur kita kepada Allah
atas nikmat yang tidak biasanya atau atas terhindarnya kita dari musibah. Pengen nyebrang, hampir aja ketabrak, tiba-tiba nggak jadi ketabrak, kita selamat, maka disunahkan namanya sujud syukur. Atau nikmat cuma nikmat yang di luar kebiasaan. Kalau tahu nikmat, nggak mau tahu terigu aja karyo ya. Iya. Tahu nikmat nggak Bu? Nikmat nasi nikmat, tapi kan itu biasa. Nah ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa, anaknya, misalnya anaknya dilamar sama orang, udah lama, udah umur juga, ternyata dilamar sama orang, dan orangnya ini yang benar-benar soleh, kaya, punya pesantren. Nah sujud syukur boleh kayak begitu, nikmat yang luar biasa, maka disunahkan juga sujud syukur. Namun dua-duanya ini, sujud tilawah maupun sujud syukur, ini sama syarat-syaratnya seperti salat sholat, sama harus menghadap kiblat, harus menutup aurat, harus bersih dari najis dan bersih dari hadas, dan dimulainya sama. Ibu pengen sujud syukur atau sujud tilawah di luar sholat. Kalau di dalam sholat nggak ada sujud syukur, tapi kalau sujud tilawah, sujud ketika mendengar ayat sajidah, di luar sholat maupun di dalam sholat ada. Kalau imam misalnya membaca ayat sajidah, wasjud waqtarib, ada sujud namanya sujud tilawah, langsung sujud wasjud waqtarib. Kemudian setelah itu lanjutkan sholatnya lagi. Ini sujud tilawah. Ada juga sujud tilawah di luar sholat. Di luar sholat ketika kita mendengar ada atau kita baca Al-Quran, wasjud waqtarib, maka disunahkan sujud juga. Caranya sama, madhab kiblat. Kalau ibu mau berdiri boleh, kalau duduk boleh, tapi tetap dimulai dengan takbiratul ihram. Sujud syukur maupun sujud tilawah tetap dimulai dengan takbiratul ihram. Oleh karenanya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, bukan rukunnya, syarat-syaratnya sama seperti salat sholat, menutup aurat dan lain sebagainya. Mendengar ayat sajdah, wasjud waqtarib, atau kita habis dapat nikmat, langsung ambil air wudhu, kemudian cari tempat yang kira-kira suci, madhab kiblat, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gambaran sujud tilawah atau sujud syukur. Di luar sholat tetap harus pakai takbir dan pakai salam. Jadi nggak ada sujud ujuk-ujuk sujud aja. Yang pernah tanya saya, dan saya pernah lihat juga, ada orang itu gimana Ustaz? Ada orang kalau habis sholat udah selesai semuanya doa, tahu-tahu dia duduk, tahu-tahu dia sujud, nggak pakai takbir, nggak ada apa-apa. Itu gimana? Nggak ada ajarannya. Saya bilang gitu aja. Kalau memang dia mau sujud, itu sujudnya sujud apa? Sujud syukur, ya sujud syukur. Emang tadi dia habis ini selamat dari tabrak mobil misalnya, atau dia habis dapat transferan 1 M. Amin nggak Pak? Buat majelis taklim. Ya, nanti orang ngaji 1 M dapat dana ini, yang lewat kasih aja Bu. Jangan dia langal-langil loh lewat, biarin aja, kasih. Dapat nikmat atau terhindar dari musibah, sujud namanya sujud syukur. Nah itu dia sholat, dia selesai sholat mau sujud, ujuk-ujuk sujud aja lama banget. Cuma nggak mulai dengan takbir, nggak diakhiri dengan salam, itu nggak ada ajarannya. Jadi tidak boleh kita bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah tanpa sebab dan tanpa sesuatu yang diajarkan oleh Allah. Kalau dengan sebabnya syukur tadi, maka harus sesuai dengan yang diajarkan, pakai takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau sebabnya sebab tilawah atau ayat-ayat sajidah, maka ya tetap pakai takbir dan juga pakai salam. Karena ini sering terjadi juga di masjid-masjid, dan ada yang tanya saya juga, dan memang ada pembahasannya di kitab-kitab, dibahas tidak disyariatkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu, sujud yang ujuk-ujuk sujud tanpa takbir, tanpa salam, dan juga tanpa penyebab apa-apa. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, sholat aja udah sholat.
pakai takbir, pakai salam, ketahuan. Kalau kebetulan nggak sholat, tapi karena dapat nikmat, ya udah sujud namanya sujud syukur, tetap diawali takbir dan diakhiri salam. Tilawah juga begitu, diawali takbir dan diakhiri salam. Itu macam-macam sujud yang ada, yang dikenal dalam ajaran Islam. Ada sujud tilawah, ada sujud syukur, semua ada tuntunannya. Demikian juga ada yang sedang kita bahas ini, yaitu sujud sahwi. Nah, sujud sahwi sekarang yang akan kita bahas tentang sebab-sebab sujud sahwi. Asbabu sujudi sahwi. Betul bila itu ya? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabu sujudi sahwi. Yusannu sujudus sahwi inda tarki ba'din min ab'adis sholati wa inda fi'li ma yubtilu amduhu as-sholata ilal akhir. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, disunnahkan sujud sahwi. Yang pertama, saat inda tarki ba'din min ab'adi sholat. Pertama, ketika meninggalkan satu sunnah ab'ad dari sunnah-sunnah ab'ad sholat. Apa sunnah ab'ad sholat? Ada di halaman sebelumnya, Bu. Udah Ibu hafalin belum itu? Ab'adus sholat ada di halaman sebelumnya. Depannya itu ab'adus sholat, ada sittatun kalau nggak salah. Ab'adus sholat, ab'adus sholat at-tasyahudul awal wa qu'uduhu. Itu halaman berapa tuh? Depannya itu ada ab'adus sholat. Depan kalau pelajarannya pelajaran ke-10, ad-darsul ashir. Pelajaran ke-10 ad-darsul ashir. Ketemu, Bu? Di halaman sebelumnya ad-darsul ashir. Pelajaran 10. Ketemu. Kemudian sunanus sholah, ketemu ya. Nah, kemudian ada ab'adus sholah. Nah, itulah ab'ad sholah. Yang pertama, disunnahkan kita sujud sahwi karena sebab-sebab yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad sholat. Sunnah ab'ad sholat itu apa aja? Bisa dilihat di halaman yang tadi saya maksudkan. Halaman berapa, Bu? Halaman 22. Apa itu? Tasyahud awal, itu sunnah ab'ad. Kemudian selawat atas Nabi, sunnah ab'ad pada tasyahud awal. Kemudian selawat kepada kunut ya, kunut juga. Kemudian selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Kemudian selawat dan salam atas Nabi dan keluarganya dalam tasyahud akhir. Itu namanya sunnah ab'ad. Termasuk kunut juga sunnah ab'ad. Di buku Ibu ada kunut? Ada nggak? Yang sunnah ab'ad? Oh iya, kalau di sini nggak ada di saya ini. Tapi kunut termasuk sunnah ab'ad. Sujud sahwi diantara sebab-sebabnya adalah ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad, salah satu dari sunnah ab'ad. Contohnya tasyahud awal. Kita lupa atau kita tidak tasyahud awal, sengaja nggak tasyahud awal karena itu sunnah, udah tahu dia itu sunnah, jadi pengen jajal ilmu. Kata Ustaz, sunnah berarti kan saran gitu. Dia pengen jajal-jajal, saya pengen tinggalin aja pengen tinggalin aja karena tetap sunnah, karena tetap sah sholatnya. Orang meninggalkan tasyahud awal, maka dia dianjurkan sujud sahwi nanti. Sudah selesai sujud yang kedua, sholat isya misalnya, sudah selesai sujud yang kedua, Subhana rabbiyal a'la bihamdi, Allah, harusnya tasyahud, dia enggak, Allahu akbar. Kalau udah berdiri begini, lanjutin aja, lanjutin baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai rakaat keempat, sampai tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Jadi jangan balik lagi, Bu. Ini pernah kita bahas juga. Allah
Akbar. Harusnya kita melakukan tasyahud awal, tahiyat awal. Tahiyat awal sunnah apa wajib, Bu? Sunnah, namanya sunnah Nah, sedangkan berdiri dalam rakaat pertama, kedua, ketiga, ini berarti berdiri rakaat ketiga. Berdiri sunnah apa wajib? Wajib. Jangan mengalahkan yang wajib untuk yang sunnah. Terus kita duduk lagi. Kalau kita melakukan itu batal. Kalau kita melakukan itu dengan sengaja dan tahu keharamannya, batal. Karena kita melakukan sesuatu yang kalau kita tahu, ini catatannya tahu dan sengaja melakukannya, batal. Kenapa batal? Kita menambah gerakan sholat. Yang mana Ustaz gerakan sholat? Ini kan duduk yang ini, duduk yang dari diri. Duduk yang dari diri, Allahu Akbar, udah diri rakaat ketiga. Ibu duduk lagi. Duduk yang ini bukan duduk yang tadi. Duduk yang tadi udah lewat. Duduk sunnah dalam tasyahud awal sudah luput, sudah habis kadaluarsa, udah habis masanya. Kalau ibu duduk lagi, berarti ibu buat gerakan baru. Ini kalau dilakukan sengaja dan udah tahu karena udah ngaji, dilakukan sengaja, maka sholatnya batal. Jadi gimana? Biarin aja udah. Jadi catatan yang pertama, jangan mengalahkan yang wajib. Udah berdiri, kita kalahkan buat mendapatkan sunnah. Jangan lanjutin aja yang wajib karena kita udah terlanjur berdiri. Apalagi udah sampai Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin dan mulai Fatihah, jangan duduk lagi. Karena namanya mengalahkan yang wajib buat yang sunnah, jangan. Catatan yang kedua, kalau turun lagi, tahu itu nggak boleh turun, tahu keharamannya, sengaja turun lagi, maka batal. Karena kita menciptakan duduk baru, gerakan baru yang nggak ada dalam sholat, gerakan tambahan. Ini bukan gerakan tasyahud, karena ini duduk yang dari diri tadi, bukan duduk yang sebelumnya. Duduk yang sebelumnya udah lewat. Duduk yang sebelumnya sudah luput. Artinya kesunatan tasyahud awal sudah hilang begitu aja. Terus bagaimana supaya kita bisa menambal kekurangannya? Itulah ditambal dengan sujud sahwi. Begitu juga kunut. Yang sering kunut nih, namanya sholat masih ngantuk, kadang-kadang nggak kunut. Begitu ibu udah turun seperti ini, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau sudah nempel semua anggota sujud dan nempel, Allahu Akbar. Nah, ini udah nempel. Semua anggota sujud udah nempel. Anggota sujud ada 7. Jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Ada 7 semuanya. Kalau sudah nempel semuanya, itu berarti sudah melaksanakan yang wajib. Kunut wajib apa sunnah, Bu? Sunnah. Maka jangan mengalahkan yang wajib, udah sujud, untuk yang sunnah. Terusin aja. Terusin sujud. Jangan udah begini, Allah balik lagi, Allahumma hdini biman hadait, jangan. Karena ini diri yang ini, bukan diri yang tadi. Berdiri yang barusan, berdiri yang nyusul, habis sujud, iya ya lupa dalam hati, iya ya lupa dalam mulut, diri lagi. Diri yang nyusul ini bukan diri yang tadi. Ini adalah berdiri tambahan, berarti kita menambahkan gerakan sholat. Kalau dilakukan itu sengaja dan tahu keharamannya, batal sholatnya. Ngomong-ngomong, ibu pernah begitu nggak? Pernah begitu nggak, Bu? Jadi dulu kalau belum tahu ilmunya nggak apa-apa, nggak batal sholatnya, nggak perlu dikodok. Tapi sekarang karena udah tahu, kalau udah tahu ilmunya jangan. Kalau udah terlanjur meninggalkan kunut atau terlanjur lupa nggak tasyahud awal, lanjutin aja. Karena kita sudah masuk dalam pelaksanaan fardu, yaitu berdiri di contoh yang pertama. Kalau contoh yang kunut sudah masuk ke sujud. Kecuali kalau belum masuk ke sujud nggak apa-apa. Ini bisa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah baru begini, boleh. Allah baru. Karena belum masuk ke rukun, belum masuk ke fardu yang berikutnya. Artinya boleh di sini, boleh balik lagi.
Ini contoh-contohnya. Contoh meninggalkan sunnah abad, kunut abad, kemudian tasyahud awal abad, selawat yang ada selawat atas Rasulullah. Ada dua macam selawat. Ada selawat atas Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada selawat atas keluarga Rasulullah, wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali itu artinya keluarga. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat atas Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pada tahiyat pertama itu sunnah abad. Pada tahiyat pertama sunnah abad. Tapi pada tahiyat akhir rukun itu wajib. Ada orang kita misalnya lupa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahu akbar, belum salawat. Allahu akbar, udah diri wajib apa sunnah bu? Wajib. Salawat atas Nabi tadi, salawat atas Nabi sunnah. Salawat atas Nabi di tahiyat pertama sunnah. Maka jangan ngalahin yang wajib udah berdiri buat balik lagi, biarin aja, udah selawat atas Nabi kan yang di tasyahud pertama sunnah, maka lanjutin aja, nanti ditambah dengan sujud sahwi. Selawat atas Nabi di tahiyat atau tasyahud, kalau saya ngomong tasyahud paham ya, tasyahud itu tahiyat. Selawat atas Nabi di tahiyat pertama itu hukumnya sunnah abad. Bagaimana selawat atas keluarga Nabi di tahiyat pertama? Itu hukumnya sunnah biasa. Kalau kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, nggak apa-apa, nggak perlu tambah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak pakai wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung diri nggak apa-apa, karena bukan sunnah abad. Selawat atas keluarga Nabi. Nah kemudian ada selawat atas Nabi di tasyahud akhir, di tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Udah selawat belum? Belum selawat atas Nabi. Maka rukunnya kurang. Karena selawat atas Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di rakaat di tasyahud terakhir itu hukumnya wajib fardu. Terus bagaimana kalau udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka diri satu lagi, bikin satu rakaat lagi, karena rakaat yang ini dianggap tidak sempurna. Kenapa? Orang belum selawat atas Nabi, tahu-tahu udah salam. Diri lagi, Fatihah lagi, ruku, i'tidal, kemudian baru duduk biasa. Duduk biasa sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan sampai lupa lagi. Makanya tadi saya bahas duduknya, duduk iftirash kalau mau sujud sahwi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, sujud sahwi. Karena kita melakukan sesuatu yang kalau disengaja batal. Apa itu? Meninggalkan selawat atas Nabi. Kita nggak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di tahiyat akhir wajib. Bagaimana dengan selawat atas keluarga Nabi, wa ala ali sayyidina Muhammad? Selawat atas keluarga Nabi di tasyahud pertama hukumnya sunnah biasa, nggak perlu diganti. Kalaupun ditinggal nggak apa-apa. Tapi di tahiyat akhir wa ala ali sayyidina Muhammad, ini hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan sunnah abad juga. Maka ketika kita meninggalkan, maka disunnahkan kita sujud sahwi. Jadi gimana gambarannya? Gambaran yang terakhir begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan harusnya begitu. Sampai fil alamin. Ini enggak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selawat atas Nabi udah, tapi yang belum selawat atas keluarga Nabi. Sunnah apa wajib bu? Sunnah. Maka nggak perlu nambahin satu rakaat. Cukup ibu duduk biasa, sujud. Sujud sahwinya di luar sholat.
Jadi gimana? Udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena udah lengkap semua rukunnya, selesai udah. Iya tadi belum salawat atas keluarga Nabi ya, sujud lagi. Nah kalau di luar itu, di luar sholat, maka sujud sahwi ini juga disyariatkan kalau belum terpisah lama. Jadi jarak antara ingatnya kita dengan salam itu nggak lama. Kalau udah lama, kita udah salam, ibu udah jemurin pakaian, ya nggak perlu di sujud sahwi lagi, udah lewat, udah namanya sunnah. Sunnah itu gambaran tentang sujud sahwi. Sebab yang pertama, sujud sahwi ini sunnah dilakukan karena sebab yang pertama, yaitu meninggalkan sunnah abad yang ada pada sholat tasyahud awal, sholawat atas Nabi pada tasyahud awal, kunut, termasuk selawat atas Nabi pada kunut, dan juga selawat atas Nabi dan juga keluarganya pada tasyahud akhir. Ini juga sunnah abad. Itu sebab yang pertama dalam sujud sahwi. Kemudian wa inda fi'li ma yubtilus sholata wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.